Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam program atau acara kita Tahsin Al-Qur'an Juz 29. Dan ini merupakan sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi kita, karena Dialah yang telah memudahkan niat baik hambanya. Maka kita sebagai hambanya senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan memanfaatkan waktu kita. Ya, memanfaatkan waktu kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ni'matani makbunun fihi katsirun minan nas. Ya. Nabi bersabda, dua nikmat, ya, nikmatani, ya, dua nikmat yang banyak dari manusia itu terlalaikan atau melalaikan, ya, melalaikannya. Yang pertama as-sihah, ya, nikmat sehat, ya. Banyak dari kita melalaikan, ketika sakit baru sadar akan nikmat daripada kesehatan. Tapi ketika sehat, ya, banyak dari kita itu tidak memanfaatkan kesehatan kita. Maka kalau seandainya kita memanfaatkan sehat kita, tubuh kita, ya, maka hakikatnya itu kita sedang mensyukuri nikmat sehat tersebut, ya. Akan tetapi kalau seandainya kita tidak memanfaatkan waktu sehat kita, kemudian ketika kita sehat digunakan untuk bermaksiat, kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat, maka hakikatnya kita sudah kufur, ya. Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan, ya. Banyak dari kita ketika kita sehat waktunya habis untuk bermain HP, ya, terkhusus anak-anak muda, ya, habis masa sehatnya untuk rebahan, untuk game dan lain hal, ya, TikTok dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kurang berfaedah, ya. Akhirnya menyia-nyiakan nikmat sehat, ya, nikmat sehatnya disia-siakan. Kemudian nikmat yang kedua, kata Nabi, al-faragh, ya, yaitu waktu luang, kesempatan, ya. Dan pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan merupakan waktu yang para ulama mengatakan bahwa al-waktu kas-saif, ya. Waktu itu bagaikan pedang. Apabila kita tidak menggunakan waktu kita, maka waktu kita itu akan membunuh kita, ya. Qata'aka, akan memotong-motong kita, ya, membunuh kita, ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu adalah momen yang seandainya waktu kita sudah lewat, itu tidak mungkin kita untuk bisa mengulanginya, ya. Maka nikmat sehat, nikmat waktu luang, ini merupakan nikmat yang seringkali kita itu melalaikannya, ya. Berapa banyak, ya, waktu-waktu kita yang terbuang sia-sia, ya, terbuang sia-sia, bahkan sengaja untuk membuang waktu, bingung, aduh, gabut, gitu. Bahasanya gabut, mau ngapain? Gabut mau tiduran saja. Gabut akhirnya nonton hal-hal yang kurang berfaedah. Nah, ini sangat
disayangkan sekali, ya, disayangkan sekali. Coba kalau waktu kita mungkin digunakan untuk mempelajari Al-Quran, ya, kita gunakan waktu kita manfaatkan waktu kita untuk mempelajari, membaca Quran, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, atau mempelajari self improvement. Ya, kalau seandainya pun tidak kaitannya dengan agama, minimal ada kaitannya dengan dunia kita, ya, dunia kita. Maka saya pernah baca dari orang Barat, ya, slogannya itu 3, ya. Waktu kita itu jangan sampai kosong tanpa faedah, ya. Minimal 3 ini. Yang pertama ngisi otak, ya, ngisi dompet dan ngisi otot. Itu slogannya orang Barat, ya. Nah, kita sebagai seorang Muslim, yang 3 ini pasti jelas, ya. Dan nilai positifnya sebagai seorang Muslim, 3-tiganya ini bisa bernilai pahala ketika diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita olahraga, niatnya agar tubuh kita sehat, ketika ibadah semakin kuat, ya. Ngisi otot tadi, kemudian ngisi dompet, ya, kita bekerja semaksimal mungkin, ikhtiar, ya, untuk menafkahi keluarga kita, untuk bersedekah, untuk hal-hal yang lain, untuk memudahkan kaum muslimin dalam beribadah, ya, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian ngisi otak, kita belajar, ya, kita belajar untuk upgrade diri, ya, untuk meningkatkan value, kualitas kita, ya. Nah, kalau seandainya 3-tiganya ini, ya, diterapkan kepada orang Muslim, maka akan sempurna sekali, ya, akan sempurna sekali. Dari 3 ini diniatkan untuk ibadah, kalaupun dia bukan basicnya agama. Apalagi ditambah dia adalah orang yang ahli ilmu dalam bidang agama, maka luar biasa, ya. Maka nikmat ini, ya, 2 nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, itu benar-benar harus kita jaga, ya, kita jaga, kita manfaatkan. Karena pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita hidup di dunia ini tidak akan abadi, tidak akan lama. Kita akan mendapati waktu di mana nyawa kita diambil. Nah, maka mumpung belum datang waktu tersebut, kita masih ada kesempatan untuk melakukan amalan-amalan ibadah sebagai bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan sahabat-sahabat beliau yang setia menemani beliau berdakwah, membela Islam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, ya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang membela beliau dan mengikuti jejak sunnah beliau yang beliau wariskan sampai hari kiamat. Dan kita berharap semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertemu kembali pada acara kita di Tahsin Juz 29 ini. Kita masuk pada surat yang selanjutnya, yakni di surat Al-Qiyamah, ya, surat Al-Qiyamah di Juz 29. Kita kemarin pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan surah Al-Insan, ya. Sekarang masuk pada surah yang ke-57. Ya. Surah yang ke-5 yang 75 afwan. Ya, 75. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita di pembahasan tajwid dan tahsin, kemudian kita mengambil hukum-hukum tajwid di dalamnya, maka sebelum itu kita baca terlebih dahulu, ya. Semoga dengan bacaan ini kita juga dapat mengambil berkahnya dari surah di dalam Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Baik, pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat yang pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman la uqsimu, ya. La uqsimu. Di situ kita dapati ada lam, kemudian setelahnya ada huruf alif. Nah, di sini menunjukkan adanya mad, ya, adanya mad, ya. Jadi huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, sebelumnya fathah, ya. Ya. Kemudian dhammah, ya. Huruf sebelumnya itu apa? Afwan, waw, huruf sebelumnya dhammah, kemudian ya sukun, ya sebelumnya kasrah. Nah, itu hukum apa? Huruf-huruf mad, ya. Huruf mad. Makanya Imam Ibnul Jazari mengatakan lil jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi, ya. Lil jawfi, di rongga tenggorokan dan rongga mulut, itu makhraj daripada huruf mad. Ya, huruf mad itu ada 3, ada ya, ada waw, ada alif, ya, atau disebutnya alif wa ukhtaha. Alif dan saudara-saudaranya. Kalau di dalam matan Ibnul Jazari menyebutnya alif wa ukhtaha, lil jawfi wa ukhtaha. Alif dan saudara-saudaranya. Saudaranya itu ada waw dan ya. Nah, di sini alif, ya, kemudian bertemu hamzah, ya. Alif bertemu hamzah. Maka di sini dihukumi sebagai mad far'i, ya, mad far'i. Dah, mad far'i di sini alif bertemu hamzah, ya. Ada 2 hukum, ya. Ada yang namanya mad wajib, ada yang namanya mad jaiz. Kapan disebut mad jaiz, kapan disebut mad wajib? Ya, ketika berada dalam 2 kata atau 1 kata. Ya, pokoknya kalau seandainya ada huruf mad, kemudian bertemu hamzah, ya, setelahnya itu hamzah, maka 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia mad wajib, kemungkinan kedua dia mad jaiz. Nah, di sini kita lihat la, itu artinya tidak. Uqsimu, ya, itu 1 kata. La 1 kata, ya. Maka di sini dihukumi sebagai mad jaiz. Berapa panjang dari mad jaiz? Ya, maka panjangnya di sini adalah 4 atau 5 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat menurut riwayat atau menurut Thariq Syatibiyah. Ya, menurut Thariq Syatibiyah. Maka bacanya 4 atau 5 harokat. Jadi dibacanya la uqsimu, ya. La uqsimu, ya, dibacanya 4 atau 5 harokat. Boleh nggak dibaca 2? Boleh dibaca 2 harokat, tapi ya harus belajar dulu. Itu namanya torek lain, ya, atau jalur riwayat lain. Boleh membacanya. Tapi kalau yang masyhur, yang beredar di Indonesia, ya dibacanya 4 atau 5 harokat saja. Ya, itu lebih aman dan lebih afdol. Karena mushaf yang kita pakai juga mushaf dengan Thariq Syatibiyah. Makanya disebutnya Thariq Syatibiyah. An Asim, ya, riwayat An Asim min Thariq Syatibiyah. Hafs An Asim min Thariq Syatibiyah. Hafs, ya, riwayat Hafs dari Imam Asim, ya. Imam Asim ini adalah bapak angkat atau bapak sambungnya, ya, Imam Asim,
ya, itu bapak sambungnya Imam Hafs. Jadi Imam Hafs ini anak tiri, ya, anak tirinya Imam Hafs. Nah, Imam Asim. Nah, kemudian Imam Hafs berguru kepada bapak sambungnya, yaitu Imam Asim. Hafs, ya, anak tirinya Imam Asim. Jadi beliau Imam Hafs ini belajar langsung dengan Imam Asim. Ya, jadi makanya terkenalnya Hafs an Asim. Ya, nah, Asim, ya, yang terkenal itu, ya, yang masyhur memiliki 2 murid, ya, yang meriwayatkan jalur dari Asim, ya. Ada 2 murid. Murid ini bernama Asim, yaitu anak tirinya, dan Syu'bah, ya. Kemudian dari 2 jalur ini memiliki jalur-jalur lain yang banyak, riwayat-riwayat yang banyak juga. Nah, itu salah satunya Syatibiyah, ya, ada macam-macam lah, ya. Dan ini ilmu tentang qiraah itu luar biasa banyak, ya. Makanya biasanya fakultas Quran itu, ya, baik di Madinah maupun yang di Indonesia juga jarang sekali, ya, jarang. Ya, di Madinah saja baru berapa, ya, bisa dihitung jari lah, ya, nggak lebih dari 5, ya, bahkan mungkin yang saya ketahui baru 1, ya, yang sudah lulus S3 jurusan qiraat itu baru 1 dari Madinah, yang lulusan Indonesia ini yang saya tahu, ya, dari Riau. Terus sekarang belum, yang akan menyusul insya Allah si alumni Hamlatul Quran Jogja. Ala kulli hal, ya, intinya pelajaran Al-Quran ini benar-benar nggak ada habisnya, ya. Makanya ketika ada seseorang yang mencukupkan diri sudah pernah khatam Quran, sudah pernah khatmil Quran, kemudian tidak belajar, maka dia akan rugi sekali, ya, rugi banyak. Kenapa? Karena Al-Quran ini luar biasa, membaul ilm. Al-Quran itu membaul ilm. Pusat daripada keilmuan itu ada di Al-Quran, ya. Semua cabang-cabang ilmu itu muaranya di Al-Quran. Maka ketika kita meninggalkan Al-Quran, ya, kita sudah menjadi orang yang rugi, ya. Coba kalau kita sebutkan saja ilmu Quran itu untuk untuk rujukan berapa ilmu, banyak sekali. Akidah rujukannya Al-Quran, nggak mungkin belajar akidah nggak ada dalil dari Al-Quran, nggak mungkin, mustahil, ya. Bahkan rujukan pertama, ya, keyakinan seorang muslim itu Al-Quran, ya, sebelum hadis Nabi SAW itu Al-Quran dulu, ya. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu nahwu pun rujukan utamanya adalah Al-Quran, ya. Kalau seandainya ada nahwu kok bertentangan dengan kaidah di dalam Al-Quran, maka itu tidak bisa diterima, ya. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu balaghah. Kenapa ada ilmu balaghah? Ya, karena ada tata bahasa dalam Al-Quran yang akhirnya dikodifikasi, kemudian para ulama menyebutnya dengan ilmu balaghah. Ilmu fikih, ya, itu juga pembahasannya kaitannya dengan Al-Quran, hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran, dan semua cabang ilmu itu diambil dari Al-Quran. Maka kalau seandainya kita kok mencukupkan diri dengan sebatas membaca, atau mungkin bahkan membacanya aja belum benar, ya, terus kemudian nggak mau belajar, ya, itu rugi sekali. Nah, ini juga nasihat kepada kita nih yang merasa sudah mengaku sunnah atau sudah kenal sunnah, tapi nggak mau ngaji lagi, ya, nggak mau ngaji dari dasar, bahkan baca Quran aja masih lepotan, tapi nggak mau ngaji. Nah, itu disayangkan, ya. Harusnya kita tahapannya itu, kalau, ya, makanya saya sering nasihatin sama teman-teman yang hijrah, ya, seharusnya orang yang hijrah itu nggak usah muluk-muluk belajar yang tinggi-tinggi, ya, apalagi membahas tentang hukum-hukum halal haram itu, aduh, jangan, ya. Orang yang baru hijrah, ayo belajar Quran dulu, baca Quran yang benar, ya kan, ya, disembari dengan belajar akidah, tapi dia fokuskan untuk belajar baca Quran dulu. Setelah itu baru belajar baca terjemahnya, kemudian syukur-syukur tafsirnya, dan seterusnya. Terus belajar bahasa Arab, ya, terus belajar ilmu-ilmu yang lain, ya. Itu ada urutan-urutannya, jadi nggak serampangan. Baik, kita lanjutkan di sini. La uqsimu biyaumil qiyamah, ya. Di sini dihukumi mad
jais ya, panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Boleh 4, boleh 5. Ya, yang penting konsisten. Ya, kalau kita ngambilnya 4, mad jaisnya ya nanti ketika ketemu hukum mad jais selanjutnya harus 4. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Kemudian uqsimu ya. Di situ ada uqa, maka di situ harus dipantulkan atau dikolkolahkan. La uqsimu, bukan la uqsimu ya, la uqsimu. Maka jangan sampai seperti itu. Harus dikolkolahkan karena kolkolah merupakan salah satu sifat lazim, sifat wajib ya, sifat wajib yang ada pada huruf qaf seperti itu. Jadi la uqsimu ya, seperti itu. Uqa seperti itu. Kemudian sin, uqsimu, sin ya di situ ya. Jangan sampai terbaca dengan shad. Akhirnya apa? La uqsi, la uqsi, la uqsi. Seperti itu. Itu adalah potret yang kurang tepat. Ya, yang tepat apa? Tipiskan bunyinya. Karena apa? Salah satu karakter dari sifat sin ya, atau karakter dari sin ini apa? Karakternya lemah. Ya, karakternya lemah. Jadi jangan sampai dikuat-kuatkan ya bunyinya. Jangan sampai la uqsi si ya itu jadi shad ya. Itu jadi shad. Rasulullah itu jadi shad. Tapi Rasulullah seperti itu. Ya, karakternya dia lemah. Ya, karakternya lemah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Seperti itu ya. Nah, ini perlu ditandai ya, perlu ditandai ya, khususnya adik-adik nih ya yang hafalannya baru masuk atau menginjak di surat Al-Qiyamah ya, itu ditandai ya, ditandai kemudian disetorkan kepada ustadznya atau ustadzahnya ya. Di situ baca 4 harokat mad jaisnya, kemudian qalqalah di qaf, kemudian silnya ditipiskan, dilemahkan ya. Kemudian wala uqsimu bin nafsil lawamah ya, wala uqsimu ya, sama di sini hukumnya mad jais ya, mad jais munfasil ya, hukumnya mad jais. Kalau tadi mad jais yang pertama di ayat pertama itu ngambilnya 4, maka mad jais setelahnya juga kita harus 4. Wala harus sama panjangnya, jangan sampai seperti ini ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqs. Nah, itu jadi beda-beda. Ya, enggak konsisten. Wa lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi enggak konsisten bacaannya. Ya. Atau la uqsimu biyaumil qiyamah wala. Nah, beda. Yang pertama la, yang kedua lo. Itu sudah beda. Nah, ini maka ini yang menunjukkan bahwa wajibnya kita memiliki guru ya, guru Quran. Ini oh ya, bentar lagi puasa loh jamaah atau kaum muslimin pemirsa Niaga TV. Sebentar lagi kita puasa, bulan puasa kurang lebih tinggal sebulan ya, tanggal 1 Maret insya Allah kita akan memasuki bulan puasa dan kita berharap semoga kita dipertemukan dengan bulan puasa. Maka kita persiapkan nih ya, kita persiapkan bacaan Quran kita nih. Kita bengkelkan dulu bacaan kita, cari guru ya, cari guru Quran ya, harus ketemu ya, harus punya guru ya, harus punya guru. Jangan sampai nggak punya guru, jangan sampai belajar seperti ini ya. Ini sebagai ini aja lah, sebagai tambahan lah ya, jangan dijadikan referensi utama ya. Jangan mengandalkan ilmu dari YouTube dan dari media-media yang lain. Yang paling utama kita belajar adalah langsung ketemu dengan gurunya. Ya, langsung ketemu dengan gurunya. Ya, ini sebatas penunjang saja. Ya, belajar seperti ini penunjang saja. Tapi yang lebih afdolnya dan lebih jelasnya ya, ketika belajar ya langsung. Terkadang kita kalau mendengarkan saja itu kurang terkoreksi. Berbeda ketika kita baca, dengerin gurunya, terus kita baca bisa dikoreksi. Seperti itu. Ya. Wala uqsimu ya. Tadi wala uqsimu, yang kedua juga wala uqsimu. Jangan sampai wala uqsimu, wala uqsimu. Nah, itu suaranya sudah berbeda. Ya, jadi kompleks sekali belajar tajwid ya.
dari sisi suara, dari sisi gunahnya, dari sisi samarnya, luar biasa memang. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar mukjizat, benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sedetail ini gitu loh, ya sedetail ini. Bahkan kadang sampai saya itu berpikir, kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, kayaknya nggak mungkin ya kita baca Al-Fatihah berulang-ulang itu nggak bosan, ya nggak bosan. Ada nggak kira-kira jamaah atau kaum muslimin, ya jamaah sholat yang di masjid denger imamnya Al-Fatihah terus, bosan ya? Kayaknya nggak ada, ya nggak ada. Cuma kalau kita dengerin lagu ya itu cepet bosan. Nah, ini menunjukkan jelas sekali lah, ya bahwa Al-Quran ini bukan dari manusia, ya. Bukan dari Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Ini luar biasa. Apalagi kalau seandainya kita bisa bagus bacaannya, sesuai tajwid bacaannya, itu nikmat sekali bacaan kita. Nikmat sekali. Bahkan kita yang baca aja nikmat. Itu belum tahapan kita tahu tafsirnya. Apalagi kita sudah bacanya bagus, kemudian kita tahu tafsirnya, luar biasa. Lengkap sudah. Makanya jangan heran kalau kita mendengar para imam di Masjidil Haram, imam-imam di Timur Tengah pada nangis ketika jadi imam. Itu karena beliau itu tahu tafsirnya, faham, ya, faham kandungan ayat yang dibaca. Ya. Maka kita juga harus menuju ke sana. Tahapan kita baru tajwid ini, baru dasar sekali, ya, dasar. Terus kemudian nanti belajar bahasa Arab, terus kemudian belajar tafsirnya. Jadi kita sudah menikmati, jadi senang, ya, suka dengan baca Quran, hobi membaca Quran, ya, seperti itu. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, di sini pemirsa Niaga TV dan adik-adik semuanya yang menyimak acara kita ini, kita ulang-ulang terus, ya, bahwa pentingnya kita melihat di sini, ya, perhatikan di sini adanya tanda tasdid, maka di situ tasdid di atas di atas huruf nun, maka harus diperhatikan, ya, jangan sampai terburu-buru bacanya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, ya, kurang sempurna dalam menunaikan sifat gunahnya, maka ditahan dulu. Wala uqsimu bin nafs, ya, uqsimu bin nafs, ya, bin naf ditahan, ya, ditahan dulu. Gimana cara, kira-kira berapa panjangnya, ya, panjang dari gunahnya, membunyikannya, ya. Kalau saya nggak bisa ini, ya, bisa menentukan, karena itu tergantung daripada ketukannya. Dia mau ketukan yang agak cepat atau yang lambat atau yang sedang, itu memang kita harus belajar dengan guru agar bisa kita dikoreksi secara langsung, ya. Kapan membunyikan gunahnya, kapan ketika ikhfa itu dengnya berapa. Nah, itu kita harus belajar. Maka pentingnya untuk memiliki guru. Makanya bagus kalau ada orang tua yang memanggil seorang guru, ya, atau untuk anaknya, atau anaknya suruh datengin ke rumah gurunya, itu luar biasa. Itu usaha yang maksimal, ya. Kemudian al-lawamah, di situ ada waw yang bertasdid, maka lawamah, al-lawamah, seperti itu. Agak ditekan sebentar, ya, agak tekan, ya, sedikit ditekan di huruf waw dan huruf ya, biasanya iyyaka, jangan sampai iyyaka, ya. Di sini juga waw, lawwa, jangan lawamah. Kemudian kita beranjak ke ayat yang selanjutnya. Di ayat 3, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, ya. Nah, di sini ayahsabul insan, ya, di situ ada insan, ada nun sukun bertemu sin, ya, dia hukumi sebagai ikhfa, ya, ikhfa. Ya, ikhfanya di sini ikhfa ausat, jadi ikhfa yang pertengahan, ya, ikhfa pertengahan. Jadi jangan sampai juga dibacanya ingsan. Kalau ingsan itu jadinya
bukan pertengahan bunyinya. Jadi akhirnya full suara dengung hidungnya, suara gunahnya itu dominan jadinya. Kalau insan, ayahsabul insan itu kurang sempurna. Ya, kurang sempurna karena kalau bunyi itu hanya dimiliki oleh huruf yang dihukumi sebagai ikhfa ab'ad. Apa saja ikhfa ab'ad? Qaf sama kaf. Ya. Selain itu nggak ada yang ya seperti itu. Jadi di sini bukan al-insan ya pertengahan. Ikhfanya ausat pertengahan. Kemudian alan ya. Ayahsabul insanu allan. Nah, di situ bertemu lagi huruf nun ya, huruf nun yang bertasdid, maka ditahan dulu. Allan najma'a 'idhamah. Nah, di sini ya najma'a, di situ ada ain yang berjejeran. Nah, biasanya pembaca Quran itu pada kesusahan mengucapkan ain. Akhirnya apa? Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Jadi akhirnya apa? Ain yang pertama bunyi, ain yang kedua berubah jadi hamzah. Nah, ini lahan jali ya para pemirsa Nega TV. Kalau seandainya dibacanya dirubah menjadi huruf lain, ini lahun jali. Kita merubah isi Al-Quran, ya. Nah, maka dihindari. Jangan, yang benar gimana? Najma'i, seperti itu. Ya, emang agak susah. Maka kita belajar terus, ya. Ain harus dipelajari. Kemudian bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala ya mat tabi'i, mat tabi'i, diri mat tabi'i, ala di situ dihukumi sebagai apa? Di situ ada huruf mad bertemu hamzah ya, jadi hukumnya sama tadi seperti la uqsimu ya, 4 harokat mad jaiz ya, 4 harokat atau 5 harokat. An-nusawwiya banana ya. Kemudian bal ya, bal yuridul insanu liyafjura amamah ya, bal yuridul insan, di situ ada insan lagi ya. Jangan sampai dibacanya san, itu akhirnya dia terlalu menyamarkan suara mulutnya. Atau insan, itu pertengahan antara insan dengan iasan, tengah-tengah seperti itu. Nah, itu hukum ikhfa. Silakan dipelajari ya dengan gurunya ya. Atau mungkin suatu saat lah kita akan bahas secara kita singgung ya, secara agak mendetail lah untuk hukum ikhfa ini. Kemudian yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu tipisin. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, di situ ada ya yang bertasydid, maka sedikit dihentakkan, ya, sedikit tekan. Yas'alu ayya ya, atau dihukum sekarang, dihukum ulama kontemporer kayak Syekh Iman Rusdi Suwaid menghukumnya sebagai naber yang berada di waw yang bertasdid atau ya yang bertasdid, itu dihukumi naber ya. Kemudian fa idza bariqal basar ya, fa idza bariqal basar ya. Nah, di sini ro di akhir kata itu harus tebal karena huruf sebelumnya itu fathah. Maka jangan sampai fa idza bariqal basar ya, itu kurang tepat, harusnya tebal. Basar orangnya tebal ya. Wa khasafal qamar ya, tebal lagi karena patokannya kalau ro sukun kok sebelumnya fathah, maka dia apa? Dia jadi tebal. Tafkhim, dia dihukumi sebagai tebal ya. Jadi dihukumi sebagai huruf ro yang tebal. Makanya Allahu Akbar tebal. Kenapa? Karena ba-nya fathah. Kecuali kalau takbir baru tipis seperti itu. Pokoknya kalau huruf sebelum ro sukun itu fathah atau dhammah, maka jadi tebal. Tapi kalau hukum
ro sukun, kemudian sebelumnya kasrah, maka jadi tarqiq atau tipis. Takbir, Allahu Akbar, seperti itu. Makanya jangan sampai Allahu Akbar, ya itu kurang tepat karena jadi tipis. Kemudian wa jumi'asy syamsu wal qamar, ya syamsu, syamsu, jangan sampai syamsu, ya syamsu, ya wa jumi'asy syamsu. Nah, ini ketukar-tukar biasanya huruf mana yang sin, mana yang sin, ya. Jadi syamsu, ya. Yang benar adalah wa jumi'asy syamsu, syamsu, seperti itu, ya. Sya, jangan sya, itu terlalu berlebihan, terlalu kuat hentakannya. Sedangkan sin karakternya lemah. Jadi wa jumi'asy syamsu wal qamar, syamsu wal qamar, seperti itu. Kemudian yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, ya. Ainal mafar, tebal. Kalla la wazar, tebal lagi. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar, ya. Kemudian nah, di sini ada, ya, kalau kita menggunakan mushaf Timur Tengah, baik itu Madinah maupun Mesir, biasanya kita dapati di sini ada tanwin bertemu alif lam, tapi tidak ditandai dengan huruf nun. Ya, biasanya seperti itu. Nah, maka kita harus pahami bahwa, ya, setiap tanwin itu hakikatnya adalah huruf nun sukun. Ada huruf nun sukunnya. Maka di sini disebutnya sebagai hukum iltiqa'us sakinain karena bertemunya dua huruf, ya. Nah, bertemunya dua huruf, maka huruf yang nun ini, ya, huruf nun ini dikarekoti kasroh. Jadi nil, seperti itu. Yauma idzi nil, seperti itu. Nil, huruf nunnya tadi yang sukun diharokati kasroh, jadi bertemu alif lam, jadi nil, ya. Yauma idzinil mustaqor, seperti itu, ya. Tapi kalau kita menggunakan mushaf Indonesia atau terbitan di Indonesia, ya, biasanya di situ terdapat tanda nun, ya, tanda nun wiqo, ya. Jadi kita lebih mudah. Makanya mushaf Indonesia itu memudahkan masyarakat Indonesia dalam membaca, seperti itu. Baik, ya, kita sudah menyelesaikan, ya, dari surat Al-Qiyamah ini, ya, ayat 1 sampai ayat 12, ya. Baik, kita baca ulang dari ayat 1 sampai 12 ini, ya, dengan tajwid atau penjelasan yang sudah kita gali tadi. Silakan disimak, ya, hukum-hukumnya, kemudian kita sambil saling ngoreksi bersama-sama bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Baik. Ya, berhubung waktu kita terbatas, maka kita cukupkan sampai di sini dulu, ya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk semua kaum muslimin dan pemirsa Niaga TV. Barakallahu fikum. Maka kita akhiri pertemuan kita, ya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tim dari Niaga TV Kebumen mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.